Halo, perkenalkan nama saya Vina Jutriani Erwin, saya dari kelas LB11 BPF. Kali ini saya akan membahas bisnis proses bagian kedua, yaitu area diagram, yang akan melanjutkan bagian sebelumnya. Pembahasan kali ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, pengertian RLA. Yang kedua, cara membaca diagram RLA. Yang ketiga, macam-macam diagram RLA. Dan yang terakhir adalah fungsi diagram RLA. Apa itu RLA? RLA adalah sebuah model data yang digunakan untuk merancang database AIS. AIS sendiri adalah singkatan dari Accounting Information System, yaitu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk memperoleh sebuah informasi yang berperan dalam keputusan bisnis. REA adalah singkatan dari Resources, Events, dan Agents. Resources adalah hal-hal yang memiliki nilai ekonomi bagi organisasi, misalnya persediaan atau uang tunai. Lalu ada events. Events adalah berbagai aktivitas bisnis yang dikumpulkan informasinya, seperti order customer, penjualan, dan dapat hasil. Lalu ada juga agents, yaitu orang-orang atau organisasi yang terlibat dalam event kegiatan secara internal maupun eksternal, seperti customer, vendor, organisasi, dan lain-lain. Kita membaca diagram RRA. Sebelum kita membaca diagram RRA, kita perlu tahu syarat dan tahapan membuat diagram. Syarat diagram yang pertama adalah setiap event minimal berhubungan dengan satu resources yang memiliki pengaruh. Kedua, setiap event minimal berhubungan dengan satu event lain. Yang ketiga, setiap event minimal berhubungan dengan dua agent yang berpartisipasi. Lalu, tahapan membuat diagram yang pertama, mengidentifikasi event yang berhubungan seperti give and get exchange. Yang kedua, mengidentifikasi resources dan agents, yaitu pengendalian pemberian resources oleh agents. Yang ketiga, mengidentifikasi kardinalitas hubungan diagram atau sifat hubungan antara dua entitas RRA. Di tahap ketiga pembuatan diagram adalah mengidentifikasi kardinalitas hubungan diagram. Nah, kardinalitas ini adalah penggambaran sifat hubungan database yang menunjukkan jumlah kemunculan satu entitas yang mungkin terkait dengan satu kemunculan entitas lain. Kardinalitas ini memakai metode Fred's Trade Shop yang ditemukan oleh Paul Stone saat meneliti proses bisnis, yaitu revenue, expenditure, dan payroll untuk toko perhiasan Fred yang terkenal pada zamannya dan sampai sekarang masih dipakai. Kardinalitas ini terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama 1 ke 1, yang kedua 1 ke banyak, yang ketiga banyak ke banyak. Di kardinalitas ini pun harus memperhatikan 3 simbol utama, yaitu bulat, 1 garis, dan banyak garis. Kalau simbolnya bulat berarti jumlahnya sedikit, 0. Kalau hanya 1 garis berarti jumlahnya 1. Kalau banyak garis jumlahnya banyak. Nah, dari simbol-simbol utama ini digabung menjadi 4 simbol. Seperti di tertera yang digambar ini. Nah, di gambar yang ada di slide ini, yang pertama gambar bulat dan gambar garis. Itu artinya minimum 0 dan maksimum 1. Contohnya adalah entity A dan entity B. Kalau berarti artinya di sini entity A sama dengan minimum 0 entity B dan maksimum 1 entity B. Lalu simbol yang kedua, artinya minimum 1, maksimum 1. Contohnya adalah entity A sama dengan minimum 1 entity B, maksimum 1 entity B. Lalu yang ada simbol yang ketiga, yaitu bulat dan garis banyak. Artinya minimum 0 dan maksimum banyak. Contohnya, entity A sama dengan minimum 0 entity B dan maksimum banyak entity B. Lalu yang keempat ada simbol garis dan garis banyak. Artinya minimum 1, maksimum banyak. Contohnya entity 1 sama dengan minimum 1 entity B dan Nah, akhirnya kita akan membaca diagram REA. Cara membacanya adalah dari first.
atau RRA pertama ke second RRA, yaitu RRA kedua dan ini proses yang dinamakan economic duality atau barter. Dari sini dari gambar ini kita membaca yang di tengah dulu. Dari tengah ini nantinya akan lanjut ke yang ke kiri, yaitu lanjut ke resources yang ada di bagian kiri ini, dan juga nantinya akan lanjut di bagian kanan ini, yaitu agent. Contohnya gini, contoh pembacaannya adalah dari get resources A kita ke internal agent dan external agent. Dari external agent dan dari ini kita kembali lagi ke get resource A dan nantinya kita akan mendapatkan resource A. Kembali lagi ke event ini, dan lanjut ke give resources B. Lalu nantinya kita ke resources B dan akan melanjutkan juga ke internal agent. Nah, untuk macam-macam diagram dan cara membaca diagram-diagramnya yang sudah tertera akan dilanjutkan di ada diagram merah yang pertama, yaitu revenue cycle. Di revenue cycle, resources-nya ada dua, yaitu inventory dan cash. Lalu event-nya ada 3, take customer order, sales, dan receive cash. Lalu di agent ada 2, employee dan customer. Nah, kita lihat di tengah ini. Di tengah ada take customer order. Take customer order ini akan dihandle oleh minimum 1 employee dan maksimum 1 employee. Nah, nanti dari employee ini akan dicek persediaannya, apakah persediaannya ini minimal 1 barang dan maksimal banyak barang. Kalau barang-barang ini udah ada, nantinya akan dipertimbangkan, maksudnya akan diberikan kepada customer dan akan diberikan harga dari barang tersebut. Nah, dan customer ini pasti akan mempertimbangkan harganya dong. Nah, dari harganya ini akan proses ini terjadilah penjualanan. Kalau dari penjualanan yang tadi sudah di-handle oleh employee, customer memang jadi membeli dari barang-barang perusahaan ini, terjadilah receive cash yang jumlahnya kalau misalkan dia nggak setuju ya 0, kalau setuju banyak yang akan didapat oleh sebuah perusahaan tersebut. Dan nantinya diagram yang kedua, yaitu diagram RIA, expenditure cycle. Di sini ada 2 resources, yaitu inventory dan cash, 3 event, order inventory, receive inventory, dan distribute cash. Lalu di sini ada 2 agent, yaitu employee dan supplier. Kita kembali lagi di event yang tengah. Nah, di event tengah ini contohnya adalah misalkan sebuah perusahaan ingin menambah stok kepada supplier. Nah, order ini akan di-handle oleh employee dari supplier ini. Dan seperti yang tadi, dari employee ini akan mengecek penyimpanan di inventory apakah sesuai dengan kardinalitas yang ada di sini, yaitu minimal 1 barang dan maksimal banyak barang. Lalu nantinya akan kembali lagi ke order ini, di mana supplier akan memberikan barang kepada perusahaan tersebut. Nah, dari perusahaan ini, kalau misalkan barang yang sudah ada pertimbangan dan akan disetujui, jika disetujui harus membayar si barang ini dengan resources lain mereka, yaitu cash. Nah, nantinya akan terjadi distribusi cash atau pengeluaran uang untuk si barang, dan juga pengeluaran ini akan dicatat oleh si employee di sini sebagai kasir. Di sini ada diagram yang ketiga, yaitu payroll cycle. Di payroll cycle ada di sebelah kiri ini ada agent, yaitu employees, ada beberapa bagian dari employee, itu supervisor, employee biasa, dan cashier. Lalu di sini ada eventnya mereka, yaitu time work atau jam kerja. Lalu di sini distribute cash, pengeluaran duit untuk atau gaji. Lalu di sini ada resource yang itu adalah cash atau uang. Nah, di
cara bacanya di sini adalah yang pertama employee time, lalu nanti employee time ini jam kerja si employee dibagian di sini, lalu akan berubah menjadi jam kerja ditata oleh yang namanya supervisor yang nantinya akan menggaji mereka yang berasal dari si resources ini, yaitu si cash yang ada di sini nih. Dari cash ini nantinya akan jadi menggaji digaji, dan gajinya akan dicatat oleh si employee bagian kasir. Dari semua diagram yang ada tadi, diagram-diagram itu akan digabungkan menjadi diagram bisnis proses. Nah, diagram bisnis proses ini contohnya yang ada di gambar ini. Bagian sebelah kiri, paling kiri ini adalah agent, di sini ada yang selanjutnya ada event, di sini ada source, lalu selanjutnya lagi ada event lagi, dan di sebelah kanan ini ada agent. Nah, cara membacanya itu dari cycle revenue yang ada di sebelah kanan. Berarti kita order dari customer order ini atau customer order customer masuk ke penjualanan sales, masuk ke sales atau penjualanan. Nah, lalu nanti dari receive kan duit dan akan mendapatkan source cash ini. Dari source cash dibagi menjadi dua hal, penambahan stok dan untuk penggajian karyawan. Untuk penambahan stok ada pengeluaran duit untuk bahan stok ini kepada si supplier. Kalau untuk penggajian nantinya akan didistribusikan kepada para pekerja berdasarkan jam kerja mereka. Nah, untuk bagian terakhir ada fungsi diagram RRA. Yang pertama sebagai penunjuk yang berguna untuk meminta informasi dari database AIS. Kedua, membantu melakukan operasi lebih efisien. Ketiga, membantu manajer untuk mengetahui kegiatan transaksi yang tidak menguntungkan atau tidak bermanfaat bagi perusahaan. Yang terakhir, memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan sesuai urutan kejadian pada top dan mid level management. Sekian pembahasan dari bisnis proses bagian kedua RRA diagram. Semoga bermanfaat dan kita bertemu lagi di bagian yang ketiga. Semuanya dadah. Terima kasih.